Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Eka Putri Mamun dengan NPM 100417015 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Akibat Hukum Pemberian Dispensasi kepada Calon Pengantin di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto kompilasi hukum Islam. Adapun latar belakangnya, yang pertama, perkawinan sangat berkaitan dengan masalah laju pertumbuhan penduduk suatu negara, sehingga negara memiliki peran yang strategis dalam mengatur batasan usia warga negaranya. Yang kedua, dalam perkawinan juga terdapat salah satu asas, yaitu suami istri harus telah matang jiwa dan raganya, karena pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan yang bersifat jangka panjang. Yang ketiga, di Indonesia sendiri, batasan usia menikah telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunan. Praktek perkawinan di bawah umur salah satunya terjadi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, di mana menurut data dari Kantor Pengadilan Agama Ciamis, pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan Oktober, yang memohonkan dispensasi nikah sekitar 677 permohonan. Angka ini jika dibandingkan pada bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2019, di mana sebelum batas usia menikah dirubah, angka permohonan dispensasi nikah hanya mencapai 103 permohonan. Dari data tersebut sudah bisa dilihat betapa lajunya peningkatan masyarakat yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama, bagaimanakah keabsahan perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan junto kompilasi hukum Islam. Serta yang kedua, bagaimanakah akibat hukum pemberian dispensasi kepada calon pengantin di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan junto kompilasi hukum Islam. Pembahasan dan analisisnya, yang pertama, keabsahan perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan junto kompilasi hukum Islam. Pengertian perkawinan telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan serta dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam, yaitu suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, serta melaksanakannya merupakan ibadah. Sahnya sebuah perkawinan di bawah umur dapat dilihat dari syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada pasal 7 ayat 1 yang dikatakan perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dan pada ayat 2 dijelaskan bila terjadi penyimpangan pada ketentuan ayat 1, maka salah satu orang tua dari kedua pihak dapat memohon dispensasi nikah ke pengadilan dengan alasan yang jelas. Kedua, di pasal 6 ayat 2 dikatakan untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 15 ayat 1 telah mengatur usia menikah mengikuti ketentuan Undang-Undang Perkawinan, serta dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam terdapat rukun dan syarat perkawinan. Dalam perkawinan juga terdapat asas-asas penting, seperti yang pertama, perkawinan bertujuan untuk menyempurnakan ibadah. Yang kedua, perkawinan harus disetujui kedua calon mempelai. Yang ketiga, perkawinan tidak boleh ada halangan perkawinan. Yang keempat, terdapat asas monogami namun bersifat tidak mutlak. Dan yang kelima, calon suami istri harus matang jiwa dan raganya. Yang kedua, akibat hukum pemberian dispensasi kawin kepada calon pengantin di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto kompilasi hukum Islam. Akibat hukum yang akan timbul yaitu hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri, yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 30 sampai dengan 34 serta pada pasal 77 sampai dengan 84 kompilasi hukum Islam, yakni yang pertama, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga serta dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi lahir batin. Yang ketiga, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Yang keempat, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Yang kelima, suami istri wajib untuk memelihara anak-anak mereka, baik dari pertumbuhan jasmani rohaninya maupun kecerdasan serta pendidikan agamanya. Adapun akibat-akibat lainnya dari pemberian dispensasi kawin, yaitu yang pertama,
dapat meningkatkan angka perceraian yang diakibatkan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga. Yang kedua, meningkatnya angka kematian ibu hamil atau saat melahirkan, karena tubuh dari ibu yang belum siap untuk hamil ataupun melahirkan, hingga menimbulkan dampak negatif bagi ibu serta anaknya. Yang ketiga, anak yang menikah di usia muda akan kehilangan kesempatan untuk bersekolah, sehingga akan kehilangan juga kesempatan untuk berkembang serta berekspresi sesuai usianya. Yang keempat, dari segi sosial, di mana anak yang menikah di usia muda, kematangan emosinya belum terbentuk dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kesimpulannya, yang pertama, perkawinan di bawah umur, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sah jika mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan serta pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 19 tahun harus memperoleh dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Serta yang kedua, pemberian dispensasi nikah kepada calon pengantin di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu timbul hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 30 sampai dengan 34 serta dalam pasal 70 sampai dengan 84 Kompilasi Hukum Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.